Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Praja Pratama Muhammad Ade Prayahan NPP 362050, asal pendaftaran Sulawesi Tengah. Saya kelas 4, Fakultas Manajemen Pemerintahan, jurusan Keuangan Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan semi presidensial, sistem pemerintahan monarki, sistem pemerintahan republik, dan sistem pemerintahan otoriter. Baik, sistem pemerintahan presidensial menempatkan seseorang presiden sebagai figur sentral yang memegang posisi ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dalam sistem ini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, memiliki masa jabatan yang pasti, serta memiliki kedudukan yang independen dan sejarah dengan lembaga parlemen, sehingga kedua lembaga tersebut tidak dapat saling menjatuhkan atau membubarkan satu sama lain di luar mekanisme konsultasional yang sangat ketat seperti pemakzulan. Contoh negara presidensial itu ada Amerika Serikat, Indonesia juga termasuk, dan Brazil. Sebaliknya, sistem pemerintahan parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang memisahkan secara tegas dualisme kepemimpinan tersebut, di mana posisi kepala negara dipegang oleh seorang raja atau ratu. Presiden hanya berfungsi sebagai simbol kedaulatan dan seremonial, sementara kekuasaan eksekutif dalam sistem parlementer dibentuk dari dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen, sehingga keberlangsungan hidup pemerintah sangat bergantung pada dukungan mayoritas anggota parlemen melalui mekanisme mosi percaya, dan jika dukungan tersebut hilang, parlemen dapat menjatuhkan kabinet atau sebaliknya. Perdana Menteri tersebut hilang, parlemen dapat menjatuhkan kabinet atau sebaliknya. Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen untuk mempercepat pemilu sebagai bentuk jalan tengah. Ya, contoh negaranya adalah Inggris, Jepang, dan negara tetangga kita Malaysia. Selanjutnya saya akan menjelaskan semi presidensial muncul sebagai model hibrida yang membagi kekuasaan eksekutif secara unik, di mana presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki wewenang luas dalam urusan luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional. Sementara seorang Perdana Menteri ditunjuk untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab atas jalannya administrasi pemerintahan domestik sehari-hari, dengan syarat harus tetap mempertahankan dukungan dari mayoritas parlemen. Jika ditinjau dari aspek bentuk negara, asal-usul legitimasi dan mekanisme pergantian puncak pemimpin tertinggi. Baik, contoh negaranya semi presidensial itu Prancis dan Portugal. Selanjutnya monarki menyerahkan kekuasaan dan kedaulatan negara kepada seorang penguasa. Monarki seperti raja, ratu, sultan atau kaisar yang mendapat hak istimewa untuk memilih berdasarkan prinsip turun-menurun atau garis keturunan keluarga, di mana kekuasaan tersebut bisa bersifat absolut tanpa batas hukum
atau bersifat konsultasional yang dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Negara. Contoh negara monarki itu bisa Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Negara-negara tersebut memiliki sistem pemerintahan monarki. Selanjutnya di sini saya menjelaskan republik ya. Republik itu dia berdiri kokoh di atas doktrin kedaulatan rakyat dan prinsip hukum kontemporer, di mana kepala negara tidak dibentukkan berdasarkan faktor biologis atau warisan darah, melainkan dipilih oleh warga negara secara langsung atau melalui lembaga perwakilan dalam sebuah proses yang demokratis untuk menduduki masa jabatan tertentu yang dibatasi secara rigid oleh konstitusi demi mencegah terjadinya kelanggengan kekuasaan tanpa batas. Terakhir, jika dimensi analisis dialihkan pada bagaimana kekuasaan politik tersebut diimplementasikan, dipraktikkan, dan dipaksakan terhadap masyarakat sipil. Contoh negaranya Inggris, Jepang, Thailand, dan Swedia. Selanjutnya saya akan memasuki otoriter. Otoriter itu memanifestasikan dirinya sebagai sebuah rezim politik yang memuaskan seluruh kendali pengambilan keputusan, pembentukan hukum, dan penegakan kebijakan secara mutlak pada satu figur pemimpin tunggal, partai tunggal, atau segelintir kelompok elit penguasa zona militer. Dalam praktik otoriter ini, prinsip-prinsip demokrasi dikesampingkan secara sistematis yang ditandai dengan penguasaan hak sipil dan kebebasan berpendapat, sensor ketat terhadap media massa, penyalahgunaan atau intimidasi terhadap kekuatan oposisi politik, serta pelaksanaan pemilu yang bersifat formalitas belaka karena telah dimanipulasi sedemikian rupa. Contoh negaranya monarki ini otoriter ini ya Korea Utara yang kita tahu yang sangat kejam ya. Menurut saya dari sistem pemerintahan ini tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, tergantung kita menjalankan sistemnya ya, bagaimana, dan tergantung pemimpinnya atau rakyatnya gimana. Jadi tidak ada sistem pemerintahan yang baik atau yang buruk. Semua akan berjalan dengan baik ketika semuanya bekerja dengan baik atas dukungan rakyat, atas dukungan pemimpin. Baik, saya lanjut ya. Di sini saya akan sejarah sistem pemerintahan Indonesia. Sejarah panjang dinamika tata negara dan dialektika perjalanan sistem pemerintahan Republik Indonesia merupakan sebuah epos konstitusional yang luar biasa masif, kompleks, dan penuh dengan lompatan paradigma ideologis yang secara resmi diinisiasi pasca fajar proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 melalui pengesahan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang pada awalnya mendesain suatu sistem presidensial murni dengan konsentrasi pada wewenang yang sangat besar di tangan presiden sebagai bentuk diskresi kedaulatan dalam mengkonsolidasikan kedaulatan negara yang baru lahir. Namun dalam hitungan bulan, konstelasi politik domestik langsung bergeser secara radikal melalui penerbitan maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 serta maklumat pemerintahan tanggal 14 November yang mengubah haluan eksekutif secara total menjadi tanggal 14 November 1945 yang mengubah haluan eksekutif secara total menjadi sistem parlementer dengan mengangkat Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama demi taktik diplomasi luar negeri untuk mendapatkan legitimasi internasional dari dunia barat. Sebuah model pemerintahan kabinet parlementer yang kemudian terus diadaptasi secara formal ketika formal negara bertransisi menjadi negara federal
berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 berdasarkan Konstitusi Hibrida RIS dan tetap dipertahankan pasca kembalinya Indonesia ke kita bentuk negara kesatuan melalui pemberlakuan Undang-Undang Dasar. Sementara UUDS 1955 menandai dimulainya era demokrasi liberal, di mana periode ini menjadi saksi terjadinya turbulensi politik yang masif dengan fenomena jatuhnya bangunnya 7 kabinet dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat. Akibatnya, tingginya intensitas persaingan fraksi dan mosi tidak percaya di dalam parlemen, serta diperparah oleh kebutuhan Dewan Konsultan dan dalam merumuskan undang-undang dasar definitif. Hingga akhirnya ancaman disegregasi bangsa tersebut memaksa Presiden Soekarno mengambil langkah revolusioner dengan mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 untuk memberlakukan kembali UUD secara presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Utus sekali mengenai era demokrasi terpimpin yang mencirikan personalisasi sistem presidensial absolut yang aman terpusat, di mana kekuasaan eksekutif mendominasi seluruh aspek yudikatif dan legislatif, hingga melahirkan kebijakan kontroversial merupakan penetapan presiden seumur hidup. Corak kekuasaan yang sentralisasi, hegemonik, dan autokratis tersebut kemudian direplikasikan sekaligus dikonsolidasikan secara lebih birokratis militeratis oleh Presiden Soeharto di bawah Panji Orde Baru sejak tahun 1966, yang mengklaim penegakan demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen, namun dalam realitas politiknya justru mematikan fungsi pengawasan. Mengebiri pluralisme partai politik menjadi tiga kontestan dan memanipulasi lembaga legislatif secara sistematis demi menjaga stabilitas politik nasional serta menjamin pertumbuhan ekonomi yang kaku, sampai akhirnya akumulasi krisis moneter global dan penderitaan sosiopolitik publik memicu golongan gerakan krisis moneter global, dan penderitaan sosiopolitik publik memicu gelombang gerakan reformasi massal pada tahun 1998, yang pada saat itu Presiden Soeharto diturunkan dan membangun rezim otoriter tersebut dan membuka gerbang emas yang dilaksanakan 4 tahapan amandemen komprehensif terhadap UUD 1945 dalam kurun waktu 1999 hingga 2002. Sebuah langkah rekonstruksi hukum monumental yang secara fundamental merombak total langkah rekonstruksi hukum monumental yang secara fundamental menebak total arsitektur tata negara Indonesia dengan cara mempertegas kembali implementasi sistem presidensial murni, membatasi masa jabatan presiden secara kaku minimal 2 periode atau 10 tahun. Demi mencegah tirani, memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan DPR, mendirikan lembaga-lembaga baru penegak hukum seperti Mahkamah Konstitusi, dan mendirikan lembaga-lembaga baru penegak hukum seperti Mahkamah Konstitusi, dan mendirikan lembaga-lembaga baru penegak hukum seperti Mahkamah Konstitusi, dan mendirikan lembaga-lembaga baru penegak hukum seperti Mahkamah Komisi Yudisial, serta mengembalikan hak kedaulatan tertinggi langsung ke tangan rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil.
Selanjutnya yang C, soalnya jelaskan tentang pemerintahan sebagai ilmu. Pemerintahan sebagai ilmu yang secara doktrinal, akademis, aksiologis, epistemologis, metodologis, dan filosofis diakui secara luas dan mendalam dalam jagat akademik internasional sebagai ilmu pemerintahan atau science of governments, atau yang dalam diskursus teori tata negara konvensional diistilahkan secara spesifik, rigid, dan murni, merupakan sebuah cabang disiplin ilmu pengetahuan sosial murni sekaligus ilmu terapan yang berhasil mencegah independensi, demokrasi, otonomi keilmuannya secara mandiri melalui penemuan syarat ontologis yang jelas, namun tetap secara sadar mempertahankan kreativitasnya yang sangat multidisipliner, interdisipliner, bahkan transdisipliner, karena secara efektif bersimbiosis, mengadopsi, menyinteskan, serta mengelaborasikan berbagai ragam teori, paradigma, postulan, kriteria, dan konsep komprehensif dari ranah hukum tata negara, hukum administrasi negara, sosiologi politik, ilmu administrasi publik, manajemen sektor publik, ekonomi politik, sosiologi makro, psikologi massa, manajemen sektor publik, ekonomi publik, memfokuskan seluruh instrumen penelitiannya baik melalui pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun metode campuran. Pada pengkajian empiris yang sangat mendalam, menganalisis ilmiah yang ketat, objektif bebas nilai yang sangat mendalam, menganalisa dalam tujuan serta mencari kesimpulan dan formulasi solusi teoris maupun praktis atau berbagai macam fenomena dinamika, fluktuasi, dan gejala sosiopolitik, rekayasa kelembagaan otonomi, serta patologi tata kelola birokrasi dan tingkat. Kajian empiris yang sangat mendalam, menganalisis ilmiah yang ketat, objektif, bebas nilai dalam analisis namun serta nilai dalam tujuan serta pencarian kesimpulan dan formulasi solusi teoritis maupun praktis atas berbagai macam fenomena dinamika, fluktuasi, dan gejala sosiopolitik, rekayasa kelembagaan otonomi, serta patologi tata kelola birokrasi dari tingkat struktur pemerintahan pusat yang bersifat makro dan global, sehingga infrastruktur pemerintah daerah, wilayah urban, rural, bahkan tingkat desa, komunitas adat bersifat mikro, distribusi, serta pemisahan pembagian kekuasaan, separation, division, and distribution of power, sistem kepemimpinan publik yang krismatik, legal, nasional, tradisional, maupun transformatif, hingga siklus kompleks proses formalisasi, legitimasi, adopsi, transformatif, hingga siklus kompleks proses formulasi, legitimasi, adopsi, implementasi, mitigasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan yang mana secara implementasi khusus, spesifik, fundamental, dan mendengar, mengupas tuntas seluruh dimensi dan lapisan pola hubungan timbal balik yang sangat kompleks, dinamis, legislatif, hierarkis, sosiologis, psikologis, dan tidak jarang diwarnai keberuntungan konfliktual antara pihak pemegang otoritas kekuasaan yang sah, legal, konstitusional, dan memiliki pihak derajat legislasi penuh selaku membuat pengarah, pengontrol, dan pelaksanaan kebijakan.
dengan seluruh komponen masyarakat luas, warga negara, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya, masyarakat LSM, kelompok kepentingan, kelompok penekanan, media massa, kontemporer, serta sektor korporasi swasta selaku pihak yang dipimpin dengan tujuan utama untuk mentransformasikan konsep-konsep abstrak mengenai kewenangan, kedaulatan, hakikat, kekuasaan, etika republik, moralitas pemerintahan, dan keadilan konstitusional ke dalam bentuk cetak biru. Aksi nyata, tata prosedur regulasi, serta praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, responsif, akuntabel, efektif, efisien, dan berbawah good governance clean, yang menceritakan transparansi radikal di segala lini, akuntabilitas publik yang mutlak, serta vertikal maupun horizontal, efisiensi tinggi dalam pemanfaatan ruang publik, efektivitas alokasi sumber daya alam dan finansial, negara penegakan hukum yang konsisten, berkeadilan, dan tidak tebang pilih atau rule of law, serta perlibatan partisipasi warga secara bermakna, guna serta melibatkan, mengoptimalkan, mengordinasikan, mengintegrasikan, dan mengaktualisasikan 4 pilar fungsi esensial pemerintahan modern di era disrupsi globalisasi revolusi digital. Baik, selanjutnya di sini jelaskan tentang aliran ilmu pemerintahan Anglo-Saxon dan aliran Eropa. Kontennya, aliran ilmu pemerintahan Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental merupakan 2 pilar paradigma epistemologis terbesar, paling berpengaruh, mendasar, dan komprehensif dalam sejarah panjang perkembangan pemikiran tata negara maupun administrasi publik global, yang mana keduanya memiliki akar historis, ontologis, aksiologis, filosofis, dan metodologis yang kontras, rigid, serta saling bertolak belakang secara diametral dalam memandang hakikat otoritas kekuasaan, struktur kelembagaan tinggi, batas-batas kewenangan publik, serta mekanisme operasionalisasi tata kelola pemerintahan dari tingkat makro nasional hingga mikro lokal. Yang pertama, aliran Anglo-Saxon yang tumbuh subur, berkembang pesat, dan mengakar secara mendalam dalam tradisi akademik serta sosiopolitik di negara-negara kebudayaan maritim seperti Inggris, Amerika, Australia, dan Selandia Baru, Kanada, wilayah persemakmuran lainnya memiliki karakteristik keilmuan yang sangat empiris, pragmatis, induktif, perilaku sentris, serta sangat elastis dan adaptif terhadap gelombang perubahan zaman maupun disrupsi zaman, dengan menitik beratkan fokus, lokus, dan perhatian kajian pada efisiensi manajerial, birokrasi, dinamika, kontestasi politik real, proses formalisasi kebijakan publik yang deliberatif, partisipatif, dan dinamis, serta pembagian peran yang seimbang melalui jalinan kementerian strategis yang cair antara sektor publik, korporasi swasta, dan organisasi masyarakat sipil sebagai tercermin
nyata dalam doktrin New Public Management atau NPM atau New Public Service NPS, hingga konsep good governance yang memandang masyarakat luas bukan sekedar sebagai subjek hukum yang pasif, melainkan sebagai pelanggan atau customer, konsumen atau mitra, serta harus dilayani secara responsif, akuntabel, berbasis indikator kinerja yang ketat, dan berorientasi penuh pada hasil akhir yang konkret. Sementara sebaliknya, secara kontras dan fundamental. Yang kedua, aliran Eropa kontinental yang lahir dari rahim tradisi filsafat hukum tinggi, kodifikasi sipil, dan pemikirannya absolutisme, tercerahkan di negara-negara daratan utama Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda, yang kemudian secara historis, sosiologis, yuridis, dan kolonial sangat kuat mengakar, mengintervensi, dan memengaruhi langkah awal sistem hukum tata negara, struktur birokrasi, serta hukum administrasi publik di Indonesia, memiliki karakteristik keilmuan yang sangat legalistik, normatif, deduktif, strukturalis, institusional, dogmatis, dan doktrinal, dengan menempatkan institusi negara, the state atau IT, sebagai doktrinal, dengan menempatkan identitas moral, legal, sosial tertinggi, sekaligus sebagai poros utama memegang kedaulatan monolitik yang berada di atas kepentingan individu maupun golongannya. Sehingga dalam perspektif yang kaku ini, ilmu pemerintahan pada hakikatnya dipandang dan diposisikan sebagai diperluas logis, anak kandung atau derivatif langsung dari ilmu hukum, konstitusional dan administratif law, di mana setiap detak langkah ditindak administrasi negara. Struktur hierarki birokrasi yang piramidal dan kaku, serta seluruh pola interaksi komparatif antara pemegang otoritas penguasa atau the rule dan rakyat yang dipimpin adalah the ruled, wajib didasarkan secara mutlak, ketat, baku, tertulis tanpa kompromi pada kodifikasi hukum positif, hukum administratif negara, serta asas-asas legalitas formal di bawah panji prinsip negara hukum, demi menjamin kepastian yuridis yang absolut berkeseragaman prosedur. Yang selanjutnya yang jelaskan tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan serta pembagian wilayah. Jelaskan tentang pemerintahan daerah serta pembagian wilayah. Baik, yang pertama, pemerintahan daerah merupakan perwujudan sistemik, konstitusional, komprehensif, dan berkelanjutan dari implementasi prinsip desentralisasi fiskal, politik, serta administratif yang manifest secara nyata dalam tata kelola tata negara melalui penyelenggara urusan pemerintah oleh organ eksekutif daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat daerah yang berfungsi sebagai mitra sejajar sekaligus legislatif lokal berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya, asas demokratisasi, dan tugas-tugas pembantuan demi mengaktualisasikan, menyuburkan, dan mengawal iklim demokrasi sosiopolitik pada tingkat lokal dalam bingkai kedaulatan negara
kesatuan Republik Indonesia yang utuh, bulat, dan tidak terbagi. Yang kedua, pemerintah daerah adalah institusi eksekutif legal, formal yang dipimpin secara hierarkis dan konstitusional oleh kepala daerah baik gubernur pada tingkat lini provinsi maupun bupati dan wali kota tingkat yurisdiksi kabupaten kota bersama segenap jajaran perangkat daerah, sekretariat daerah, dinas-dinas teknis, sektoral, serta badan-badan perencanaan dan pengawasan daerah sebagai unsur sektoral, serta badan-badan perencanaan serta pimpinan administrasi publik dan pelaksanaan teknis yang memegang mandat hukum, pimpinan administrasi publik dan pelaksanaan teknis yang memegang yang mutlak untuk merumuskan, mengimplementasikan, mengundangkan, mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, memitigasikan risiko sosiopolitik dan mengevaluasi kebijakan publik di wilayah otonomnya masing-masing berdasarkan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM yang telah ditetapkan secara nasional, yang mana seluruh dinamika operasionalisasi tata kelola kekuasaan publik, urusan pemerintahan wajib, baik yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, atau urusan wajib non-pelayanan. Karakteristik khas daerah tersebut secara spesial, geografis, geopolitik, ekologis, dan administratif diatur, dipetakan, dibatasi, diikat secara rigid di dalam cetakan biru. Pembagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang secara struktural teritoriologi terbagi habis secara berjenjang ke dalam daerah-daerah provinsi yang otonom sekaligus berfungsi sebagai wilayah administratif khusus bagi posisi gubernur dalam menjalankan kapasitasnya selaku wakil pemerintahan pusat di daerah atau dual status ya. Dan wilayah makro provinsi tersebut kemudian diaktualisasikan serta dibagi kembali secara geopolitik ke dalam berbagai daerah kabupaten dan daerah-daerah kota yang bersifat mandiri, namun tetap berada dalam garis lurus koordinasi integratif vertikal horizontal yang harmonis, di mana setiap jengkal dan jajaran pembagian wilayah kekuasaan fisikal dan politik lokal tersebut dibekali dengan batas-batas teritorial, kartografis yang rigid berdasarkan koordinat geografis yang sah, hak usul yang diakui serta dihormati secara konstitusional, serta pelimpahan urusan pemerintah yang bervariasi guna memotong rantai birokrasi yang gemuk dan lambat, mengoptimalkan ekstraksi, pemanfaatan, pengolahan potensi pendapatan asli daerah atau PAD secara akuntabel, mendapatkan aksesibilitas pelayanan publik primer yang berkeadilan, menjamin kepastian hukum, tata ruang dan investasi, mereduksi gap ketimpangan pembangunan antar wilayah biar nggak ada gap ya, memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, tangguh, berdaya saing dan berwawasan lingkungan, demi mewujudkan kemakmuran substantif serta keadilan sosial bagi seluruh lapisan warga negara tanpa terkecuali. Baik, yang F, jelaskan tentang desentralisasi, deskonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan, wewenang pembuatan kebijakan, kekuatan politik, dan pembiayaan secara absolut, definitif, konstitusional, berskala luas,
multidimensional dan menyeluruh oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi untuk mengatur, merumuskan regulasi lokal berupa peraturan daerah, mengalokasikan pendanaan secara mandiri melalui mekanisme anggaran, pendapatan dan belanja daerah atau APBD, mengalokasikan serta mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD, serta mengurus segala urusan pemerintah, konkren dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif. Kreativitas, kearifan lokal, budaya setempat, serta aspirasi bottom up dari masyarakat bawah secara mandiri dalam kerangka kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh, bulat, dan tidak terbagi. Deskonsentrasi merupakan pelimpahan sebagai wewenang kekuasaan publik. Fungsinya eksekutif, otoritas administratif, koordinasi lintas sektoral, tata kelola, kewilayahan, dan urusan pemerintahan yang secara substantif yuridis merupakan kewenangan melekat serta tanggung jawab akhir milik pemerintah pusat kepada gubernur, selalu wakil pemerintahan pusat di wilayah yuridiksi provinsi serta atau kepada kepala instansi vertikal kementerian atau lembaga yang ditempatkan secara khusus di daerah guna menjamin keutuhan integrasi bangsa, keseriusan hubungan makro antara pusat dan daerah, efisiensi rentang kendali birokrasi, keharmonisan tata hubungan vertikal, dan kelancaran jalannya administrasi roda pembangunan nasional, yang mana kedua asas utama tata negara tersebut bersinergi, berinteraksi, berjalan beriringan, saling melengkapi, mengisi kekosongan struktural, dilengkapi secara komplementer. Tugas perbantuan yang merupakan penugasan instruksi mandat khusus, jabatan regulasi atau perintah spesifik bersyarat dari pemerintah pusat ke kepala daerah otonom atau pemerintah desa atau pemerintah daerah tingkat provinsi kepada daerah tingkat kabupaten kota atau pemerintah desa melaksanakan sebagai urusan pemerintahan tertentu ruang lingkup yang bersifat sektoral, spesifik, lintas batas, strategis, berskala makro, dan mendesak dimanapun seluruh pelaksanaan penegakan eksternal tersebut wajib disertai secara mutlak, meningkatkan dan akuntabel dengan transfer dana pembiayaan yang bersumber dari APBN atau APBD, Money Flows Function. Penyediaan sarana logistik dan prasarana fisik yang memadai serta perbantuan kapasitas sumber daya manusia dengan kewajiban yuridis formal untuk mempertanggungjawabkan hasil capaian kinerja operasional, dampak sosiopolitik, kebijakan eksekusi teknis di lapangan, dan realisasi penyerapan anggaran secara transparan, akuntabel, dapat diaudit dan berjenjang kepada pihak eksekutif tertinggi yang memberikan mandat penugasan demi menciptakan akselerasi pelayanan publik primer seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, meredukasi rantai birokrasi yang gemuk, berbelit-belit, koruptif, dan lambat, menghindari tumpang tindih atau overlapping, kewenangan lintas sektoral, memitigasi potensi diskriminasi regional, dan mewujudkan keadilan spasial serta kemakmuran yang inklusif, merata, berdaya saing global, dan berkelanjutan di seluruh pelosok wilayah negara tanpa terkecuali, dari pusat metropolitan hingga daerah terluar, tertinggal, terdepan, pedalaman, wilayah perbatasan antar negara, dan pulau-pulau kecil terisolasi di seluruh penjuru Nusantara. Baik, selanjutnya yang G,
Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Baik, yang pertama kita dari Indonesia dulu ya. Indonesia mengimplementasikan secara dinamis secara sistem presidensial dengan karakteristik konstitusional unik pasca amandemen yang secara sadar memadukan pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara tegas, namun tetap interaktif, penguatan institusional terhadap mekanisme saling menguasai dan mengimbangkan atau check and balance. Pelambangan sistem multipartai yang bercorak heterogen, kompetitif, dan menuntut koalisi taktis. Pembentukan lembaga penguji konstitusi berupa Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi serta jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam bingkai negara kesatuan berbentuk republik berbasis Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, yang mana seluruh konstruksi hukum tata negara, rekayasa sosiopolitik, dan tata kelola birokrasi ini berbeda secara fundamental. Selanjutnya, Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai pelopor utama sekaligus kiblat dari sistem presidensial murni berbentuk negara federal atau federasi yang membagi kedaulatan serta yurisdiksi hukum secara rigid antara pemerintah federal pusat dan pemerintahan negara bagian melalui doktrin hak-hak negara bagian atau states right, menggunakan mekanisme pemilihan presiden berbasis kota yang sangat kompleks dan serat dengan perdebatan representasi demografis serta didominasi secara ketat oleh polarisasi abadi sistem dua partai besar, yaitu Demokrat dan Republik, yang kerap memicu kebuntuan politik dalam pengesahan anggaran nasional. Sementara itu, dinamika operasional kekuasaan tersebut berbanding secara diametral. Inggris selanjutnya, yang sejak berabad-abad lalu secara konsisten dan turun-menurun menerapkan model parlementer murni dalam bentuk monarki konstitusional tanpa adanya kodifikasi dokumen konstitusi tunggal tertulis, di mana kekuasaan eksekutif tertinggi secara real, taktis, dan operasional dipegang secara kolektif oleh seorang Perdana Menteri beserta jajaran kabinetnya yang mutlak lahir dari menyatu dengan fusion of powers, dikontrol secara ketat oleh dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada mayoritas kursi parlemen atau majelis rendah, House of Commons, melalui mekanisme question time dan ancaman mosi tidak percaya sewaktu-waktu, sedangkan posisi raja dan ratu hanya berfungsi sebagai simbol kedaulatan, persatuan identitas historis, dan kontinuitas negara yang bersifat seremonial tanpa memiliki hak veto politik praktis sama sekali. Dan seluruh model ketatanegaraan tersebut menjadi sangat kontras, unik, serta menarik apabila dikomprasikan. Selanjutnya ada Prancis. Prancis yang secara taktis merancang sistem eksekutif ganda atau dual eksekutif melalui model semi-presidensial hybrid system di bawah payung Konstitusi Republik kelima tahun 1958. Hasil rancangan Charles and Gaulle yang secara spesifik membagi otoritas eksekutif tertinggi ke dalam dua kutub kekuasaan yang saling bergantungan namun terpisah fungsinya secara tajam, yaitu seorang presidensial yang dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu dua putaran atau two round voting. Dengan kewenangan luar biasa di bidang politik luar negeri, diplomasi internasional, komando militer,
dan pertahanan nasional selaku kepala negara yang bahkan memiliki hak prerogatif untuk memubarkan parlemen serta menyatakan keadaan darurat, bersanding dengan seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden untuk memimpin jalannya roda birokrasi administrasi negara, pelaksanaan undang-undang dan perintahan demokrasi sehari-hari, namun wajib memegang dukungan sosiopolitik mayoritas kursi koalisi parlemen sekaligus bertanggung jawab secara langsung kepada Majelis Nasional guna menghindari kebutuhan politik internasional merupakan suatu kondisi unik saat presiden dan perdana menteri berasal dari faksi politik yang saling berseberangan demi menjamin stabilitas eksekutif, efisiensi birokrasi dan efektivitas. Yang selanjutnya, pemahaman cohabitation dalam sistem pemerintahan Prancis dan bagaimana dengan Indonesia. Cohabitation atau dalam otonomi doktrin dan praktik hukum ketatanegaraan pada sistem pemerintahan semi presidensial Prancis di bawah payung yuridis Konstitusi Republik 5 tahun 1958 yang dirancang oleh Charles de Gaulle untuk mengatasi instabilitas kronis era sebelumnya, merupakan sebuah fenomena sosiopolitik anomali elektoral sekaligus mekanisme katup pengaman institusional yang memecah dan mendimokotomi struktur eksekutif secara vertikal, biner dan fungsional, di mana seorang presiden yang sedang memegang masa jabatan konstitusional terpaksa secara politik hukum untuk menunjuk, melantik, dan berbagai panggung kekuasaan eksekutif domestik dengan seorang perdana menteri yang berasal dari partai politik rival, faksi yang berseberangan secara ideologis, atau koalisi oposisi akibat ketidakmampuan atau kekalahan telak kubu partai pendukung presiden dalam memenangkan mayoritas kursi parlemen pada pemilihan umum legislatif Majelis Nasional atau Assemblée Nationale, sehingga memicu pergeseran pendulum otoritas kenegaraan yang sangat tajam, di mana presiden terisolasi serta dibatasi secara eksekutif hanya pada fungsi-fungsi eksternal makro seperti politik luar negeri, diplomasi internasional, komando tinggi militer dan pertahanan nasional. Sementara Perdana Menteri bertindak sebagai panglima tertinggi tata kelola domestik yang memegang kendali penuh atas jalannya roda birokrasi, rancangan anggaran, pendapatan dan belanja negara, eksekusi taktis undang-undang serta perumusan kebijakan dalam negeri harian seperti kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerjaan yang seringkali bertentangan secara diametral dengan visi misi dan janji kampanye yang sang kepala negara. Sebuah kondisi dualisme eksekutif yang sangat kompleks serta ketegangan institusional dan menuntut kompromi politik tingkat tinggi tersebut secara struktural yuridis tidak akan pernah bisa terwujud, mereplikasikan diri atau diaplikasikan dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut secara konsisten, murni, dan dipertegas pasca amandemen oleh Indonesia karena posisi kepala negara atau head of state dan kepala pemerintah atau head of governments menyatu secara mutlak. Tunggal, mutlak, mengikat, tidak terbagi. Pada menyatu pada diri seorang presiden yang memegang mandat legitimasi langsung dari seluruh rakyat melalui pemilihan umum atau pilpres, secara terpisah dari pemilu legislatif melalui pemilihan umum presiden
atau pileg, sehingga jikalau terjadi situasi politik di mana partai mendukung presiden menjadi minoritas di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dinamika ketegangan politik yang muncul tidak akan pernah bisa membelah jalannya roda pemerintahan eksekutif menjadi dua komando. Kepemimpinan yang menjatuhkan, saling mengunci atau saling menegaskan dari dalam tubuh kabinet itu sendiri, karena menteri-menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan sepenuhnya melalui hak prerogatif presiden, melainkan ketidakselarasan tersebut akan terinvestasikan ke dalam bentuk hubungan antar lembaga berupa kebutuhan legislasi, pengawasan ketat, kritik tajam, penolakan rancangan undang-undang, dan pengguna hak interpelasi atau hak angket dari oposisi parlemen, yang mana dalam praktik politik Indonesia modern biasanya direspon secara taktis, akomodatif, dan pragmatis oleh pihak eksekutif melalui pembentukan koalisi pelangi yang sangat gemuk atau Big Ten Coalition guna merangkul partai-partai oposisi masuk ke dalam jajaran kabinet menteri demi mengamankan stabilitas pemerintahan, memuluskan pengesahan regulasi, dan menjamin kelancaran agenda pembangunan nasional tanpa sedikit pun mereduksikan, membagi, atau mengikis legitimasi konstitusional presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, panglima tertinggi angkatan bersenjata. Yang sejarah pembentukan sistem pemerintahan Indonesia dari masa kerajaan hingga masa reformasi. Sejarah panjang pembentukan sistem pemerintahan Indonesia merupakan potret evolusi sosiopolitik dan hukum ketatanegaraan yang sangat dinamis, kompleks, dan fluktuatif, yang mana perjalanan bermula dari sistem monarki absolut bercorak feodal atau teokratis pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di sentro Nusantara, yang menempatkan raja atau sultan sebagai pusat kosmos, pemilik kekuasaan mutlak atas tanah dan rakyat. Kemudian mengalami distorsi, fragmentasi, dan kooptasi struktural selama berabad-abad akibat penetrasi kolonialisasi Barat, terutama VOC, dan pemerintah Hindia Belanda yang memaksakan sistem administrasi sentralistik modern yang eksploitatif dan dualistik. Lalu bertransisi secara revolusioner pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, di mana para pendiri bangsa mencoba merumuskan identitas tata negara mandiri melalui eksperimen yang penuh dinamika, melalui penerapan sistem presidensial awal yang darurat bergeser ke arah sistem parlementer murni. Presidensial awal yang bergeser ke arah parlementer murni, multi partai dengan kabinet yang rapuh dan jatuh bangun pada era demokrasi liberal, yang kemudian memicu kebuntuan politik konstitusional hingga 1950 sampai 1959, yang kemudian memicu kebuntuan politik konstitusional hingga memaksa lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membawa Indonesia masuk ke era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno yang bercorak otoriter serta listik dengan perumusan kekuasaan pada figur presiden dan militer Orde Lama. Sebelum akhirnya runtuh digantikan oleh rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998 yang cukup lama, yang secara formal mengembalikan sistem presidensial berdasarkan UUD 1945. Namun dalam praktiknya pemerintahan otoritarianisme, birokrasi militerisme yang perspektif koruptif, monopolitik, dan mematikan nalar demokrasi melalui penyelenggaraan politik serta pengembalian fungsi kontrol nalar demokrasi melalui penyelenggaraan politik serta pengembalian fungsi kontrol parlemen demi stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan kapitalisme semu, hingga pada akhirnya gelombang besar gerakan mahasiswa dan rakyat berhasil
menumbangkan rezim tersebut pada tahun 1998 dan mengantarkan Indonesia masuk menunjukkan rezim tersebut pada tahun 1998 mengantarkan Indonesia ke dalam fajar era reformasi, sebuah titik balik historis yang secara radikal merombak dalam era reformasi. Total lanskap ketatanegaraan melalui 4 kali tahapan amandemen komprehensif terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai 2002 guna menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, melakukan dekonstruksi dan desentralisasi kekuasaan secara masif ke daerah-daerah melalui otonomi daerah yang luas demi meredam gejolak disgregasi nasional, membentuk lembaga-lembaga pengawal demokrasi baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menjamin perlindungan hak asasi manusia warga negara secara konstitusional, serta memurnikan kembali hak asasi manusia. Esensiasi sistem pemerintahan presidensial murni yang akuntabel, di mana presiden dan wakil presiden tidak dipilih oleh MPR, melainkan wajib mendapatkan mandat legitimasi langsung dari suara rakyat melalui pemilu atau pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, adil, berkala, dan demokratis hingga masa kini. Baik, yang J, perbandingan tingkat pemerintahan Indonesia dengan negara Jepang, Korea Selatan, Cina, India, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Rusia, Filipina, Kamboja, Thailand, Laos, dan Vietnam. Perbandingan tingkat struktural dan hierarki pemerintahan antara Indonesia dengan 17 negara lintas benua tersebut menyikap sebuah pemerataan ketatanegaraan yang sangat kaya, kompleks, dan penuh gradasi struktural. Indonesia sebagai negara kesatuan penganut sistem presidensial murni menyelenggarakan pembagian kekuasaan secara vertikal yang sangat sistematis melalui 3 tingkatan sosiopolitik: pusat, provinsi, kabupaten, berbasis prinsip otonomi daerah yang luas guna meredam disgregasi pasca reformasi Amerika Serikat, Rusia, India, dan Malaysia yang menerapkan prinsip federalisme, di mana kekuasaan negara terbagi secara konstitusional antara pemerintah federal pusat dengan negara-negara bagian (states and republic) yang memiliki kedaulatan hukum dan parlemen domestik mereka sendiri, termasuk Malaysia, unik karena menggabungkan sistem federasi mereka sendiri dengan monarki konstitusi bergilir yang peraturan agung. Di sisi lain, rumpun negara yang mengadopsi tradisi parlemen murni seperti Inggris melalui sistem tata negara mengadopsi parlementer murni. Dia kelola desentralisasi terhadap Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, Belanda, Jepang, dan Singapura, lebih menerbitkan hierarki birokrasi mereka pada supremasi parlemen pusat yang mendelegasikan wewenang eksekutif tertinggi kepada seorang perdana menteri, dengan Singapura bertindak sebagai negara tertinggi kepada seorang perdana menteri dengan substansial. Sementara itu, dinamika Asia Tenggara memperlihatkan polarisasi yang tajam, di mana Filipina mengadopsi sistem presidensial murni yang mirip dengan Indonesia, namun dengan struktur ekonomi khusus yang sangat spesifik seperti di wilayah otonomi Bangsa Moro. Korea Selatan dengan presidensial yang sangat sentralistik, di mana kontrol pemerintah lokal sangat bergantung pada arahan Seoul, dan Timor Leste yang memiliki jalan semi presidensial dengan pembagian wilayah administratif yang masih sangat ramping dan berskala kecil. Kontras dengan corak demokratis tersebut, Brunei Darussalam mempertahankan sistem pemerintah suatu tingkat berbentuk monarki
absolut berbasis hukum Islam, di mana seluruh tingkat keputusan bermuara langsung pada dekret sultan tanpa adanya lembaga perwakilan daerah yang otonom. Sebuah tradisi kerajaan yang juga membekas di Thailand dan Kamboja. Namun, dalam koordinator monarki konstitusional parlementer yang kerap diwarnai oleh invensi politik militer pusat terhadap administratif daerah dan pada kutub ideologis yang berbeda negara. Negara-negara berhaluan komunis seperti Cina, Vietnam, dan Laos meninvestasikan tingkat pemerintah melalui doktrin demokratis, di mana meskipun terdapat hierarki, pembagian wilayah yang sangat berlapis-lapis dan tingkat provinsial, prefektur hingga desa, khususnya struktural raksasa di Republik Rakyat Cina. Seluruh jalannya birokrasi dan tingkat pemerintah daerah tersebut dikontrol secara absolut, monolitik, dan tidak terbagi oleh komando tunggal partai komunis yang berkuasa di tingkat pusat. Satu jam. Lembaga Kenegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Lembaga Kenegaraan Indonesia yang diatur secara eksplisit dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 menerapkan pilar utama sekaligus menginvestasikan dalam sistem ketatanegaraan modern yang mengkoordinasikan mekanisme jalannya pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan supremasi hukum yang kuat melalui penerapan doktrin pembagian kekuasaan serta prinsip check and balance sistem yang sangat komprehensif. Ini sengaja dirancang sedemikian rupa melalui rangkaian amandemen konstitusi pasca reformasi untuk meruntuhkan struktur hierarki masa lalu dengan menghapus konsep lembaga tertinggi negara, sehingga saat ini seluruh institusi tinggi negara memiliki kedudukan yang setara secara horizontal dan saling mengimbangi satu sama lain demi mencegah terjadinya polarisasi kekuasaan absolut, serta menjamin hak-hak konstitusi setiap hak negara di dalam struktur tata negara dinamis. Kedaulatan yang berada di dalam struktur tata negara dinamis, kedaulatan yang berada di tangan rakyat, didistribusikan secara adil ke dalam 4 ranah kekuasaan utama, dimulai dari rumpun legislatif diisi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga memegang wewenang sakral untuk mengubah dan menetapkan wewenang sakral untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar serta melantik atau memberhentikan presiden. Dewan Perwakilan Rakyat selaku representasi politik rakyat yang memegang kekuasaan utama dalam pembentukan undang-undang, menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, bersama eksekutif, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintah. Hingga DPD atau Dewan Perwakilan Daerah membawa serta memperjuangkan aspirasi geopolitik wilayah demi menjamin keadilan fiskal serta harmonisasi hubungan antar pemerintah pusat dan daerah. Roda pemerintahan, perumusan kebijakan publik dan eksekutif nyata atas segala regulasi tersebut kemudian dijalankan secara optimal oleh rumpun eksekutif di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah, dengan dibantu oleh jalannya menteri negara dan mengelola urusan domestik, diplomasi internasional, serta menjaga stabilitas hukum dan interpretasi undang-undang secara independen, diserahkan penuh kepada kekuasaan kehakiman atau maupun yudikatif bebas intervensi oleh pemimpin kekuasaan kehakiman atau rumpun yudikatif bebas intervensi yang dipimpin oleh kekuasaan kehakiman atau rumpun yudikatif bebas intervensi yang dipimpin Mahkamah Agung yang mengadili perkara pengadilan umum, agama, militer, dan
tata usaha negara hingga tingkat kasasi Mahkamah Konstitusi atau MK yang bertindak sebagai pengawal serta penafsir tunggal dengan wewenang menguji Undang-Undang UUD 1945, memutuskan pemilu, serta didukung oleh Komisi Yudisial atau KY yang secara mandiri mengawasi kehormatan keluruhan martabat beserta kode etik perilaku hakim di seluruh penjuru Indonesia. Selain ketiga poros kekuasaan konstitusi UUD 1945 juga mengatur rumpun ekskamatif dan auditif yang bekerja secara mandiri, bebas terlepas dari pengaruh kekuasaan maupun melalui Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, sebuah lembaga yang memikul tanggung jawab memeriksa, mengawasi, menguji tingkat akuntabilitas serta pengelolaan seluruh keuangan negara instansi pemerintah demi menjamin transparansi anggaran. Melalui jalinan tugas, fungsi, dan wewenang diatur secara mendalam pada saat tiap pasal, seluruhnya jaringan lembaga negara ini berkewajiban untuk berkolaborasi secara sinergis dan bertanggung jawab nama hukum demi melahirkan pemerintah yang bersih atau good governance, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memastikan tercapainya cita-cita luhur dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya yang I, organ lapis pertama, lembaga tertinggi seperti Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Majelis Permusyawaratan atau MPR, Mahkamah Konstitusi atau MK, Mahkamah Agung atau MA, dan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Organ lapis pertama yaitu secara doktrinal, sosiologi yuridis, keternegaraan, definisi lembaga tertinggi negara dalam 1945, mendefinisikan doktrin pembagian kekuasaan, modern hasil modifikasi radikal terhadap konsep klasik demi mengubur sistem sentralisasi absolut masa lalu secara komprehensif, mewujudkan eksistensi tantangan lembaga yang meliputi presiden dan wakil presiden sebagai institusi eksekutif, memegang kendali kekuasaan penuh, pemerintah penyelenggaraan aspirasi publik sekaligus bertindak sebagai simbol kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif yang utama pembentuk undang-undang, lawmaking function, penyusun anggaran dan pengawasan jalannya birokrasi. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD sebagai kamar kedua atau second chamber dalam sistem parlemen bicameral soft dan mempresentasikan kepentingan teritorial aspirasi geopolitik daerah. Majelis Pemusyawaratan Daerah. Selanjutnya MPR yang berfungsi sebagai forum bersama antara anggota DPR dan DPD dengan wewenang sakral untuk mengubah dan menetapkan konstitusi serta melantik dan memberhentikan presiden menurut hukum Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya sebagai benteng pengawal kesucian konstitusi atau guardian of constitution dan penafsir akhir Undang-Undang Dasar melalui kewenangan absolut menguji undang-undang. Selanjutnya Mahkamah Agung atau MA sebagai puncak sistem peradilan reguler tertinggi. Selanjutnya ada BPK ya sebagai salah satu lembaga auditif yang mandiri, objektif dan steril dan intervensi kabinet untuk memeriksa pengelolaan serta bertanggung jawab keuangan negara secara makro di mana seluruh gugusan pilar kekuasaan inti tersebut tidak saling menempatkan independensi fungsi masing-masing, tidak berada dalam relasi subordinasi dan secara rigid memperoleh absensi kewenangan beserta mandat ekstensinya secara langsung dan naskah Undang-Undang 1945 guna mengoperasikan mekanisme saling mengawasi, saling menguji, dan saling mengimbangi atau check and balance system ya, secara demi mencegah penumpukan kekuasaan absolut pada suatu cabang pemerintah tertentu, menjamin penegakan suplemensi hukum yang berkendali, rule of law, melindungi seluruh hak konstitusional warga negara dan kewenangan penguasaan, serta memastikan keberlangsungan roda tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, terukur, dan bersumber sepenuhnya pada kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
Yang selanjutnya M. Organ lapis kedua, lembaga negara, menteri negara, tentara nasional Indonesia, AUL, dan kepolisian negara, komisi yudisial, komisi pemilihan. Organ lapis kedua atau di dalam doktrin hukum tata negara secara sosiologis, filosofis, historis, ditetapkan sebagai lembaga negara pengunjungan pemerintahan modern Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang mana kehadirannya fungsi spesialis birokrasi, penegakan integritas, pelaksanaan teknis operasional, dan serta pemenuhan hak-hak publik di bawah bayang-bayang koordinasi organ lapis pertama. Menteri Negara sebagai institusi pembantu serta yang diangkat dan diberhentikan dan bertanggung jawab sepenuhnya secara kepada Presiden guna memimpin kementerian sektoral spesifik serta merumuskan kebijakan publik dalam menjalankan roda administrasi eksekutif nasional. Kalau TNI yang terbagi secara ada AD, AL, dan AU. Sebagai alat negara pertahanan utama yang memegang amanat suci yang mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah. Selanjutnya ada Polri sebagai alat negara yang memegang mandat langsung konstitusi dalam memelihara keamanan nasional, menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum pidana reguler, serta memberikan perlindungan mengayomi masyarakat. Selanjutnya ada KY, Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri yang dibentuk khusus demi menjamin kebebasan kekuasaan. Selanjutnya ada KPU sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang memikul tanggung jawab penuh atas pelaksanaan sirkulasi kepemimpinan demokrasi secara berkala melalui pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah, serta Bank Sentral Indonesia atau BI sebagai otoritas moneter independen yang dijamin eksistensinya oleh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, organisasi pemerintahan yang dibentuk sebagai Bilet Presiden. Organisasi pemerintahan yang dibentuk sebagai Bilet Presiden atau dalam melaksanakan diskursus ilmu hukum tata negara, hukum administrasi negara, kontemporer, sosiologi, birokrasi, teori organisasi modern, serta analisis kebijakan publik secara spesifik, mendalam, dan komprehensif. Legislatif, operasional, kapasitas sektoral, serta legislatif masih struktur lahir secara dinamis. Kekuasaan prerogatif murni, melekat secara absolut dan tak terpisahkan diri dari presiden selaku kepala pemerintah. Selanjutnya organ lapis kedua, lembaga daerah seperti pemerintah daerah, provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat atau DPRD, provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, bupati, dewan perwakilan rakyat, daerah, wali kota atau DPRD kota. Organ lapis kedua dalam ini sosiologi politik regional, teori administrasi simetris, serta tata kelola. Geopolitik memanifestasikan adopsi mutlak terhadap prinsip asas otonomi daerah seluas-luasnya, serta tugas perbantuan guna mendekatkan urusan publik ke garis depan sipil. Terbukti koruptif tidak merata secara komprehensif, mewujudkan melalui terbuktinya koruptif dan tidak merata gugusan pemerintahan lokal yang terstruktur secara berjenjang dan memberikan hubungan kementerian sejajar. Daerah provinsi dipimpin secara eksekutif dan oleh gubernur selaku kepala daerah otonom tertinggi di tingkat wilayah makro, sekaligus memegang mandat ganas otonom tertinggi di tingkat wilayah makro. Sinkronisasi regulasi nasional bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD provinsi sebagai parlemen regional tingkat 1 yang diisi presentasi politik parpol lokal guna memegang
hegemoni fungsi legislasi daerah, penerapan alokasi anggaran, pendapatan dan belanja daerah atau APBD, tingkat provinsi serta pengawasan melekat terhadap jalannya birokrasi kedinasan, wilayah makro pemerintahan daerah, kabupaten yang dikomandoi oleh bupati. DPRD sebagai institusi representasi politik elektoral rakyat daerah menjalankan fungsi penyusunan peraturan daerah atau Perda. Pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur, mengurus dan pengelola urusan rumah tangga daerah secara mandiri berdasarkan asas kepastian hukum, menggali potensi geopolitik serta mendapatkan pendapatan asli daerah atau PAD guna membiayai kemandirian fiskal regional, menjawab aspirasi pluralisme kebudayaan dan adat istiadat lokal. Lembaga kenegaraan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Lembaga kenegaraan yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang sering diklarifikasikan sebagai auxiliary state organs merupakan institusi penunjangan atau lembaga negara bantu yang secara spesifik dilahirkan melalui mandat undang-undang organik guna melengkapi, memperkuat serta mendukung aktivitas dan efisiensi fungsi kelembagaan utama yang diatur secara langsung di dalam batang tubuh UUD 1945. Fungsi eksekusi kebijakan publik melalui jalinan tugasnya mandiri namun tetap berkoordinasi secara harmonis dengan kementerian dan lembaga sektoral lainnya. Pilar-pilar tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, berwibawa atau good governance menciptakan sistem check and balance yang lebih makro, tajam dan mendalam pada sektor-sektor rawan penyelewengan serta memastikan bahwa hak konstitusional masyarakat, keadilan substantif serta pemenuhan layanan publik. Lembaga kenegaraan yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden. Lembaga kenegaraan yang dibentuk berdasarkan presiden atau yang sering dikategorikan sebagai eksekutif merupakan institusi penunjang atau lembaga negara bantu yang dilahirkan secara khusus melalui instrumen hukum eksekutif atau dasar prerogatif serta kekuasaan mandat presiden sebagai kepala pemerintah tertinggi. Meskipun dari sudut pandang tata urutan perundangan posisi hukum peraturan presiden berada di bawah undang-undang sehingga keputusan serta ruang lingkup kewenangan tidak boleh berbenturan dengan regulasi yang lebih tinggi dan tidak memiliki independensi mutlak dari intervensi politik pemerintahan. Lembaga-lembaga eksekutif pembantu ini tetap dibekali dengan otoritas legislasi operasional yang sah, kuat dan mengikat untuk menerbitkan administrasi, merumuskan regulasi teknis serta melakukan pengawasan internal dengan memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Struktural pemerintahan di level provinsi. Struktural pemerintahan di level provinsi ini merupakan perwujudan nyata dari implementasi asas desentralisasi, deskonsentrasi, dan tugas perbantuan yang didesain secara dinamis dalam tata negara untuk menempatkan provinsi pada posisi ganda yang sangat strategis, yakni sebagai daerah otonom yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban yang mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi lokal, sekaligus sebagai wilayah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi lokal, sebagai wilayah kepentingan administrasi di mana gubernur bertindak resmi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah demi menjamin integrasi nasional. Struktur pemerintahan di level kabupaten. Indonesia merupakan manifestasi nyata dalam pelaksanaan asas desentralisasi dan otonomi daerah yang memperluas dalam sistem ketatanegaraan dengan kesatuan Republik Indonesia, di mana kabupaten ditempatkan sebagai entitas dengan daerah otonom penuh yang memiliki kewenangan, hak serta kewajiban mandiri untuk mengatur, mengelola dan mengurus urusan pemerintahan sekaligus kepentingan masyarakat setempat.
berdasarkan aspirasi lokal, kearifan wilayah, dan koordinator peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Poros kekuasaan eksekutif tertinggi di tingkat kabupaten, di mana seorang bupati yang dipimpin oleh wakil bupati, selalu kepala daerah, di mana kedua pilih berdasarkan berpasangan dalam satu paket demokratis melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada. Struktur pemerintahan di level kota, perwujudan nyata ini implementasi asas desentralisasi otonomi daerah. Tugas perbantuan yang menempatkan wilayah perkotaan sebagai daerah otonom penuh dengan hak wewenang dan kewajiban mandiri untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah sekaligus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi lokal dan karakteristik spesifik masyarakat urban. Nahoda eksekutif tertinggi di tingkat kota berada di seorang wali kota dan wakil wali kota selaku kepala daerah, dan paket demokratis melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada, sama seperti bupati. Struktur pemerintahan di level kecamatan bersifat tidak otonom ya, dan memegang posisi yang sangat strategis sebagai jabatan birokrasi, transformasi kebijakan serta garda terdepan pelayanan publik yang menghubungkan antara pemerintah daerah tingkat 2, kabupaten atau kota, dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Nahoda utama di tingkat kecamatan dipegang oleh camat selaku pemimpin institusi kecamatan yang seharusnya bukan merupakan jahatan politik yang dipilih, melainkan pejabat karir yang dari kalangan aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat secara resmi oleh bupati atau wali kota. Misalnya seperti itu. Struktur pemerintah di level kelurahan merupakan garis demokrasi birokrasi terkecil, terendah, dan paling ujung dalam sistem ketatanegaraan Kesatuan Republik Indonesia yang didesain secara khusus sebagai satuan wilayah eksekutif yang bersifat tidak otonom. Biasanya di kelurahan ini adalah lurah yang dipimpin oleh lurah ya. Struktur pemerintahan di level desa. Struktur pemerintahan di level desa merupakan diantara khusus dalam sistem ketatanegaraan di mana desa ditempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi asli, hak usul, adat istiadat tradisional, mengatur serta mengurus urusan pemerintahnya sendiri demi kepentingan masyarakat setempat. Berbeda dengan kelurahan, merupakan perangkat daerah atau perkotaan yang tidak otonom. Desa memiliki kemandirian politik dan fisikal yang kuat, di mana poros eksekutif tertingginya dipimpin oleh seorang kepala desa atau kades yang dipilih secara eksekutif tertinggi langsung di pilkades ya. Jadi beda sama lurah yang dipilih oleh bupati. Kalau kades ini dipilih oleh rakyat desa. Struktur lembaga kemasyarakatan desa tuh LKD di Indonesia merupakan pilar sosiologis sekaligus wadah organisasi kemasyarakatan non formal yang didirikan secara legal atas prakarya masyarakat, difasilitasi oleh pemerintah desa berdasarkan regulasi nasional untuk bertindak sebagai mitra strategis, dinamisator, serta perpanjangan tangan pemerintah desa dan mempercepat akselerasi pembangunan. Struktur lembaga kemasyarakatan kelurahan. Struktur lembaga kemasyarakatan kelurahan di Indonesia merupakan pilar sosiologi sekaligus wadah organisasi kemasyarakatan non formal di kawasan urban yang didirikan secara legal atas praksara masyarakat dan difasilitasi oleh kelurahan berdasarkan regulasi nasional untuk bertindak sebagai mitra strategis, dinamisator, serta perpanjangan tangan birokrasi dalam mempererat akselerasi pembangunan perkotaan, mengoptimalkan pelayanan publik dan menggerakkan partisipasi swadaya gotong royong di warga tingkat tapak kedudukan LKK langsung dari lurah, di mana lembaga ini tidak otoritas politik untuk membuat kebijakan publik, memungut pajak atau menyusun peraturan daerah secara mandiri seperti halnya Badan Perwisata Desa BPD, melainkan diisi oleh tokoh masyarakat, kader, dan sukarelawan lokal yang memfokuskan kinerjanya pada pembuatan modal sosial, penyaluran aspirasi akar rumput, dan pemberdayaan komunitas demi membantu aktivitas aparatur sipil negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.